Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Uus Ustiaroh dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta. Di sini aku akan menjelaskan tentang human factor dan human error terhadap bahaya kecelakaan. Yuk kita simak videonya. Yang pertama itu ada hubungan human factor yang terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama kemampuan, yang kedua tingkah laku, dan yang ketiga keterbatasan. Kemampuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan menggunakan peralatan atau fungsi peralatan. Kedua, tingkah laku. Human factor berhubungan dengan informasi mengenai tingkah laku, kemampuan, dan keterbatasan manusia, serta karakteristik mengenai perancangan alat, mesin, sistem dalam penggunaannya. Dan yang ketiga ada keterbatasan. Pada pelaksanaannya, aspek human factor ini dicoba untuk disesuaikan dengan sesuatu yang digunakan serta lingkungan tempat kegiatan bekerja sehingga dapat sesuai berdasarkan kapabilitas. Jadi, human factor atau faktor manusia merupakan faktor yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaannya dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaannya. Selanjutnya, ada bahaya kecelakaan akibat faktor manusia. Yang pertama ada umur pekerja, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga tingkat pendidikan dan keterampilan, yang keempat lamanya untuk bekerja, yang kelima kelelahan. Yang pertama yaitu umur kerja. Umur kerja mempunyai pengaruh penting dalam menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pengalaman bekerja sangat ditentukan oleh lamanya seorang bekerja. Sedangkan ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan mempengaruhi cara berpikir dalam menghadapi pekerjaan. Demikian juga dalam menerima latihan kerja, baik praktek maupun teori. Sedangkan yang keempat, lamanya waktu bekerja juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada lamanya seorang bekerja. Yang kelima yaitu kelelahan. Faktor kelelahan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja. Nah, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kondisi kerja akibat kelelahan? Yang pertama itu ada menerapkan metode kerja efektif dan efisien. Yang kedua, alat kerja sesuai standar. Yang ketiga, pola istirahat yang baik. Yang keempat, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Yang kelima, pengujian dan evaluasi kinerja yang dijadwalkan secara tetap. Yang keenam, menerapkan saran produktivitas kerja. Selanjutnya, ada hubungan human factor dengan penyebab kecelakaan kerja yang terbagi ke dalam 3 faktor. Yang pertama yaitu individu, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor organisasi. Faktor individu adalah sumber-sumber penyebab kecelakaan kerja yang berasal dari kesalahan atau kelalaian diri seseorang, yang meliputi konsentrasi, psikologis, usia, disiplin kerja, faktor penjadwalan dan shift kerja. Yang kedua ada faktor lingkungan yang terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua tata cara kerja, yang ketiga psikologis. Di dalam fisik terbagi ke dalam temperatur, kebisingan, pencahayaan, siklus udara. Sedangkan tata kerja terbagi ke dalam konstruksi mesin dan sikap kerja, dan psikologis adalah suasana kerja dan proses kerja. Dan yang terakhir adalah faktor organisasi. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, karena pada dasarnya organisasi merupakan bentuk perserikatan dari manusia untuk mencapai tujuan bersama di mana di dalamnya terdapat aktivitas. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki karyawan yang berkualitas serta mempunyai semangat dan loyalitas yang tinggi. Faktor organisasi ini terbagi ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua kerja tim.
Faktor kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan etos kerja yang baik pada tingkat kelompok maupun organisasi. Sedangkan faktor kerja tim adalah sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya ada klasifikasi human error. Menurut Swain dan Goodman tahun 1983 terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, kesalahan penghilangan, yaitu kegagalan dalam melakukan sesuatu karena lupa. Yang kedua, kesalahan ketidaktepatan, seseorang yang merupakan pekerjaan yang tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan akibat seseorang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada konteks organisasi, di mana rendahnya kualitas desain, manajemen, pengambilan keputusan, perawatan dan perbaikan, hubungan antar pekerja dan dengan atasan, iklim kerjasama, fasilitas ruang kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta penyempurnaan prosedur operasi kerja yang tidak berkelanjutan, merupakan pemicu kecelakaan secara organisasional sebelum terjadinya human operator error. Selanjutnya ada faktor human error. Yang pertama itu keterbatasan kapasitas atau mental atau fisik versus kebutuhan atau demand pekerjaan. Yang kedua, kapasitas kebutuhan berkaitan dengan hasil kinerja pekerja. Yang ketiga, peluang error yang semakin besar. Yang keempat, situasi pekerjaan. Yang kelima, prosedur kerja yang tidak dirancang dengan baik. Yang keenam, karakteristik perilaku usia dan jenis kelamin. Ketujuh, pengetahuan, keahlian, sikap, kondisi fisik. Dan yang terakhir ada emosi, motivasi, stres, dan faktor sosial. Selanjutnya ada tipe-tipe penyebab human error. Yang pertama ada sebab primer, yang kedua sebab manajerial, yang ketiga sebab global. Sebab primer merupakan sebab human error pada level individu. Untuk menghindari sebuah kesalahan, ahli teknologi menganjurkan pengukuran yang berhubungan ke individu, misalnya meningkatkan pelatihan, pendidikan, dan pemilihan personil. Yang kedua, sebab manajerial. Penekanan peran dari perilaku individual dalam kesalahan merupakan suatu hal yang tidak tepat. Pelatihan dan pendidikan mempunyai efek yang terbatas dan penipuan atau kelalaian akan selalu terjadi. Fakta ini telah dilakukan secara luas pada literatur kesalahan dalam industri yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan peranan manajemen untuk menghasilkan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan semestinya, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersedia pada saat dibutuhkan, dan untuk mengalokasikan tanggung jawab secara akurat di antara pekerja yang terlibat. Selanjutnya ada sebab global. Kesalahan yang berada di luar kontrol manajemen meliputi tekanan keuangan, tekanan waktu, tekanan sosial, dan tekanan organisasi. Yang terbagi ke dalam 3. Yang pertama yaitu kebodohan manusia. Merupakan error yang disebabkan karena kebodohan manusia dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, mengeluh. Dalam bekerja dapat menyebabkan terjadinya kesalahan kerja sehingga dapat merugikan proses kerja. Yang ketiga, wewenang yang didapatkan dalam proses pekerjaan jangan sampai menimbulkan kesalahan yang mempunyai dampak buruk bagi pekerja ataupun sistem. Selanjutnya, ada faktor yang berpotensi mendorong terjadinya human error. Yang pertama itu, kebijakan yang tidak tepat, pelaksanaan yang tidak memadai dari line manajemen, kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk terjadi kesalahan kerja. Yang keempat, tindakan yang tidak aman dari pekerja. Yang kelima, pertahanan yang kurang memadai. Dan terakhir, terjadinya kecelakaan akibat human error. Selanjutnya ada teori kesalahan manusia yang cukup terkenal dari Ramsey. Yang pertama itu ada persepsi, yang kedua ada kognitif, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan, dan yang keempat ada kemampuan atau ability. Keempat faktor tersebut merupakan suatu proses yang berurutan, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Apabila 4 tahap ini dapat berlangsung dengan baik, maka akan terbentuk suatu perilaku yang aman. Selanjutnya ada faktor pribadi yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu pengamatan terhadap bahaya.
Kemampuan pekerja untuk mengamati ada tidaknya bahaya di tempat kerja bergantung dari pengetahuan atau pengalaman pekerja terhadap area atau proses kerja yang mereka lakukan. Yang kedua, ada pengenalan terhadap bahaya. Banyak pekerja yang mampu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja mereka, akan tetapi tidak mampu mengenali jenis bahaya yang akan terjadi. Selanjutnya ada keputusan untuk menghindar. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur, iklim, dan perilaku keselamatan. Serta yang terakhir adalah kemampuan menghindar. Kemampuan menghindar terlihat dari perilaku yang aman pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada manajemen standar untuk menangani stres pekerja. Yang pertama yaitu tuntutan, meliputi beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada kontrol, merupakan berapa banyak pekerja mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka sesuai SOP namun gagal. Yang ketiga ada dukungan, meliputi dorongan, motivasi, kelengkapan sumber daya. Yang keempat ada hubungan, misalnya mempromosikan perilaku positif untuk mencegah konflik terhadap perilaku negatif. Yang kelima ada peran atau tanggung jawab. Apakah para pekerja benar-benar sudah memahami tanggung jawab mereka di dalam organisasi dan apakah sudah tidak ada konflik tanggung jawab di dalam organisasi? Yang keenam adalah perubahan. Apakah setiap perubahan sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pekerja? Selanjutnya ada manajemen standar masing-masing elemen untuk diterapkan di tempat kerja. Yang pertama ada tuntutan dengan standar, pekerja harus mempunyai penunjuk bahwa mereka dapat mengatasi tuntutan kerja yang diberikan kepada mereka. Dengan kondisi yang harus dicapai adalah perusahaan memberikan beban kerja atau tuntutan kerja yang sesuai atau dapat dicapai berdasarkan waktu kerja yang disepakati. Yang kedua ada kontrol. Dengan standar, pekerja dapat menunjukkan bahwa mereka mampu menjelaskan cara kerja yang mereka lakukan, dan kondisi yang harus dicapai adalah pekerja harus mampu mengontrol pekerjaan mereka. Yang ketiga ada dukungan. Dengan standar, pekerja dapat menunjukkan bahwa mereka menerima informasi dan dukungan yang memadai dari atasan dan rekan-rekan kerja mereka. Dengan kondisi yang harus dicapai adalah perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mendukung pekerja. Yang keempat adalah hubungan. Dengan standar, pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami perlakuan yang tidak dapat diterima, misalnya intimidasi di tempat kerja. Dengan kondisi yang harus dicapai adalah perusahaan mempromosikan perilaku positif di tempat kerja untuk menghindari konflik dalam menjamin keadilan. Yang kelima ada peran dan tanggung jawab. Dengan standar, pekerja dapat menunjukkan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka di dalam pekerjaan mereka. Dengan kondisi yang harus dicapai adalah perusahaan harus memastikan penempatan pekerja pada tempat yang sesuai. Dan yang terakhir adalah perubahan. Dengan standar, pekerja dapat menunjukkan bahwa perusahaan melibatkan mereka di dalam melakukan perubahan. Dengan kondisi yang harus dicapai adalah perusahaan memberikan kesempatan atau waktu yang cukup kepada pekerja untuk memahami alasan-alasan perubahan yang diusulkan. Selanjutnya ada tahapan penerapan dan penanganan yang harus dilakukan dalam menerapkan standar tadi. Yang pertama itu menyiapkan organisasi untuk menerapkan manajemen standar penanganan stres. Yang kedua, melakukan identifikasi faktor-faktor risiko stres. Yang ketiga, mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap data-data stres. Yang kelima, membuat rencana tindakan atau program penanganan stres. Dan yang terakhir, melakukan tinjauan ulang dan kajian efektivitas program penanganan stres. Selanjutnya ada perilaku keselamatan atau safety behavior. Yang pertama yaitu faktor organisasi, yaitu beban kerja yang berlebihan, persepsi kinerja keselamatan, pengaruh sosialisasi, sikap keselamatan dan persepsi terhadap resiko. Dan yang kedua ada faktor personal image, yaitu kesan macho dan mampu untuk menghindari konsekuensi negatif, misalnya diejek atau diremehkan rekan kerja dan ketakutan kehilangan posisi.
Dan yang terakhir, ada 5 program yang harus dijalankan secara kontinu dalam BBS, yaitu yang pertama observasi, yang kedua melakukan komunikasi dengan semua pekerja sebagai bentuk pembelajaran, yang ketiga membuat program perencanaan implementasi BBS, yang keempat implementasi perbaikan dan berbagi pembelajaran antar organisasi, dan yang terakhir training dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan persepsi terhadap resiko. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.